Yang kedua, ada yang mencari berkah dari malam-malam Ramadan itu namanya Abu Nawas. Tapi bukan Abu Nawas yang cerita lucu-lucu itu, bukan ya. Ini Abu Nawas penasehat dari hakim di Baghdad. Jadi hakim itu ada pengawasnya. Nah, itulah dia Abu Nawas itu. Jadi dia memilih untuk merayu Allah, minta ampun kepada Tuhan. Itu di saat-saat setiap malam dia, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, dia berdoa seorang sendiri. Apa doanya? Nah, itu populer. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin masuk ke surgamu, tapi tidak layak. Nah, lastu itu tidak layak bagiku. Lil firdaus, untuk masuk ke dalam surgamu. Ya, lastu lil firdaus ya Allah. Wala aqwa alan naril jahili. Tapi kalau aku dimasukkan ke dalam neraka, aku tidak kuat ya Allah. Wala aqwa alan nari, kalau aku dimasukkan ke dalam neraka. Jadi untuk masuk surga amal kurang dan tidak layak. Kemudian untuk masuk neraka enggak kuat. Tak ada jalan lain. Nah, itu mulai dia merayu Allah. Enggak ada jalan lain ya Allah. Fahabli taubatan, maka terimalah taubatku. Enggak ada jalan lain. Masuk surga enggak layak, masuk neraka enggak kuat. Jalan satu-satunya fahabli taubatan wa'afir zunubi. Tak ada jalan yang lain, engkau harus mengampunkan dosaku ya Allah. Kenapa? Karena dosaku sebanyak pasir di laut. Lebih banyaklah dosaku lagi. Tak terhingga banyaknya dosaku ya Allah. Sambil meleleh bersimbahkan air mata, dia merayu Allah, ya Allah, ampuni, tak ada jalan lain ya Allah. Saking populernya syairnya ini, maka dihafallah syair itu di seluruh pesantren di Indonesia, terutama di Jawa. Gontor, nah, itu banyak kawan-kawan yang dari Gontor, itu katanya kami disuruh hafal oleh ustaz-ustaz kami dulu katanya. Nah, jadi itu pesan moralnya bagaimana mencari berkah di malam hari, mohon ampun, mohon dekat kepada Allah. Nah, yang ketiga, kita berdoa kepada Allah agar hajat kita tersampaikan. Doanya ya qadiyal hajat. Ini umum, tidak orang tertentu. Bagi ahli fikih, ahli sufi, ahli apa saja sama. Ya qadiyal hajat, ya Allah yang menyampaikan segala hajat. Iqdi hajati bi anwa'il khairat. Sampaikanlah hajatku dengan bermacam-macam kebaikan dunia dan akhirat. Nah, tambah lagi, ikana rizqina fis sama fa anzilhu. Kalau rezekiku jauh tergantung di atas langit, engkau turunkan ya Allah. Wa ikana fil ardi fa akhrijhu. Jika rezekiku jauh terbenam di dalam bumi, engkau keluarkan ya Allah. Jika rezekiku sedikit, engkau perbanyak ya Allah. Jika pendek, engkau perpanjang ya Allah. Jika lambat, engkau percepat ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Jika rezekiku jauh, engkau dekatkan ya Allah. Wa in kana mu'asyiran fayassirhu. Jika rezekiku itu sulit, engkau permudah ya Allah. Wa in kana muharraman fatahhirhu. Jika rezekiku itu kotor, engkau bersihkanlah ya Allah. Sampai kita berdoa kepada Allah minta hajat. Nah, begitulah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat itu, fa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Jika orang bertanya kepadamu tentang aku, jawablah aku dekat. Allah itu
dekat sekali kepadamu. Dekatnya bagaimana? Aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Begitu dekatnya. Kenapa? Karena Allah itu memberikan naungan kepada kita, memberikan roh kepada kita, roh kehidupan. Berapa jaraknya roh dari tubuh kita? Tak terhitung berapa dekatnya. Begitu roh itu dicabut, kita mati. Bagaimana mengukur roh itu dekatnya dengan tubuh kita? Iya, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Roh titipan Allah kepada kita. Nah, karena itu kita bersihkan rohani kita. Bagaimana membersihkan rohani kita agar doa kita diterima? Di dalam hadis dikatakan salatsum munjiyat, ada 3 kunci supaya kita selamat. Kalau orang Kristen selalu mengatakan siapa juru selamat, bagaimana jalan keselamatan dalam Islam? Hanya di dalam Kristen aja yang ada jalan keselamatan, dalam Islam tidak ada katanya. Nah, dijawab oleh hadis Nabi, salatsum munjiyat, ada 3 jalan selamat yang dibawa oleh juru selamat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma tidak populer kita pakai juru selamat, jalan keselamatan. Tapi memang kunci keselamatan itu 3 kata Rasulullah dalam hadis sahih Bukhari wa Muslim. Yang pertama, khasyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah, yakni merasa takut dengan azab Allah, ancaman Allah dalam keadaan sendiri dan dalam keadaan ramai-ramai. Sekarang sudah muncul aliran yang tak takut kepada Allah. Di Jawa ada seorang perempuan namanya Suniti, nikah dengan orang Amerika, ditukar namanya Dewi Bulan. Sampai dia di Amerika, dia rekam video, dia sebarkan seluruh Indonesia, makan daging babi sambil membaca surah Al-Fatihah. Saudara-saudara yang orang Muslim, lihat nih, saya makan daging babi enak loh sambil membaca Al-Fatihah. Di belakangnya pula kerudung sikit, dia baca surah Al-Fatihah. Kenapa? Saya tak percaya lagi dengan Islam katanya. Saya sudah murtad. Enak loh katanya daging babi itu. Nah, lalu ditegur orang, jangan begitu si Suniti Dewi Bulan, kamu nanti dikutuk sama Allah. Mana kutukan Allah tuh? Aku tunggu katanya. Jadikan pipi saya dibejol-bejol. Kalau memang ada azab si Allah katanya. Dia mengejek nama Allah dengan azab si Allah. Bermacam-macam yang dibuatnya. Coba katanya, kalau diciptakan oleh si Allah itu badan saya ini bejol-bejol, saya mati baru saya percaya. Kalau enggak ada itu katanya. Tak sanggup, si Allah itu sudah saya tantang sejak 2 tahun yang lalu katanya. Anak mati-mati saya sampai sekarang. Pernah saya agak batuk-batuk, katanya. Saya sangka akan dapat azab, rupanya enggak, sakit-sakit aja katanya. Nah, sekarang dia sakit benar-benar. Badannya kurus, enggak bisa diobati oleh dokter. Jadi kalau sudah kutukan Allah itu datang, dokter tidak mempan mengobatinya. Masa kok begitu beraninya? Itu karena akidahnya lemah. Yang kedua dari orang Nasrani, punya video judulnya Tanpa Ragi. Punya channel. Apa katanya? Saya menyiar pada hari ini, waktu itu tahun 2023. Kalau nanti saya tidak menyiar lagi untuk tahun 2024 berarti saya mati. Saya dikutuk oleh si Allah katanya. Nah, ditunggu-tunggulah menyiar tahun 2004. Enggak muncul-muncul. Rupanya mati mendadak sakit jantung. Jadi jangan coba-coba. Alasannya karena Allah tidak tampak. Sebetulnya tampak, setiap hari kita melihat Allah, nampak Allah itu. Tapi yang nampak apanya? Bukan jasadnya seperti melihat patung, bukan jasadnya seperti kita melihat hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, bukan. Yang kita lihat apa? Ayat-ayatnya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di ruang angkasa dan di dalam diri kamu sendiri sampai kamu menyaksikan akan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah,
Jadi dalam diri manusia aja masih banyak dokter yang belum mampu untuk mempelajarinya, menelitinya satu persatu. Jadi kalau ada di ruang angkasa sana ada namanya aras, setelah Lauh Mahfuz, terus langit ketujuh, terus ke atas lagi ada aras. Itu di atas aras itu ada lagi namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat. Sekali tawaf dia sudah turun lagi, karena saking banyaknya malaikat hanya dapat satu kali tawaf di Baitul Ma'mur. Jadi aras itu adalah tempatnya tawaf para malaikat, bukan tempat Allah. Jadi aras itu bukan tempat tinggal Allah, tapi tempat tinggal malaikat. Tapi ada ayat mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu artinya sifat pengasihnya Allah, sifat penyayangnya Allah, bukan Allah. Beda Ar-Rahman dengan Allah. Allah itu adalah nama zat, sedangkan Ar-Rahman nama sifat. Jadi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa artinya sifat penyayangnya Allah menaungi aras. Istawa itu artinya menaungi. Ala itu terhadap. Jadi tidak selama ala itu artinya di atas. Ala itu artinya kepada atau pada. Umpamanya as-suratu 'ala jildar, gambar itu di atas dinding, padahal di samping dinding. Kalau di atas dinding di atas lagi. Jadi salah menerjemahkan ala. Sama dengan kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Kalau menurut bahasanya berarti di atas kamu berpuasa. Jadi ala pada 'alaikumusiyam itu jangan diterjemahkan di atas, tapi terjemahkanlah kepada. Termasuk kita koreksi terjemahan Departemen Agama terjemahan Al-Quran. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum. Ya salah. Yang benarnya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa atau terhadapmu berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Itu seharusnya. Jadi tidak terlalu terleks menerjemahkan arti